Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan ingin mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat. Pepatah pernah bilang, tak kenal maka tak sayang. Ya, berarti saya ingin mengenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Simbolon. Saya berasal dari kelas reguler A, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Universitas Negeri Medan. Adapun saya di sini, saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat, yaitu tentang matkul pengantar ilmu kewarganegaraan yang berjudul Rumpun Keilmuan CIPIX. Sebelumnya itu, saya telah mengunggah tentang CIPIX, yang dimana CIPIX ini ilmunya dari PPKN dan mengandung kajian seperti ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu filsafat dan moral. Yang selanjutnya itu CIPIX. CIPIX ini mengandung 3 ilmu. Yang pertama tadi itu ilmu politik, kedua ilmu hukum, dan filsafat moral, yang dimana kajian dari ilmu politik ini seperti demokrasi, dan kajian seperti ilmu hukum ini tentang pengantar ilmu hukum, hukum pidana, dan hukum lainnya. Dan filsafat moral ini mempelajari atau kajiannya tentang pendidikan moral. Akar ilmu CIPIX adalah ilmu politik. Secara akademik, ilmu politik merupakan akar keilmuan dari PKN, terutama mengambil porsi demokrasi politik dari ilmu politik ini. Selanjutnya itu, saya akan membahas penjelasan ilmu politik sebagai akar keilmuan CIPIX. Dan selanjutnya itu tujuan CIPIX. Di dalam tujuan CIPIX ini ada Smart and Good Citizens dan Desirable Personal Equality, yang dimana artinya itu bentuk pribadi yang cerdas dan dapat diandalkan. Bagian dari tujuan CIPIX ini ada rasionalisasi, yang tujuannya itu tentang pembangunan bangsa, pemberdayaan warga negara, dan stimulus. Stimulus ini tentang politik kewarganegaraan, citizens, the environment, dan civil society. Nah, di sini saya akan membahas tentang cakupan ilmu politik di dalam muatan CIPIX, yang dimana itu tentang pertama itu ilmu politik, yang dimana ilmu politik ini kajiannya terutama dengan demokrasi. Adapun di dalam demokrasi ini mengandung 9 teori. Yang pertama itu teori-teori tentang demokrasi politik, yang kedua tuh konstitusi negara, ketiga sistem politik, keempat pemilihan umum atau disebut dengan pemilu, yang kelima itu presiden, yang keenam lembaga yudikatif dan legislatif, yang ketujuh output dari sistem demokrasi politik, dan yang ke-8 tuh kemakmuran umum dan pertahanan negara, dan yang terakhir itu perubahan sosial. Teori demokrasi politik. Menurut epistemologi, istilah demokrasi merupakan penggabungan dari kata demos, yang berarti rakyat, kratos, kraten, yang berarti pemerintah. Definisi. Menurut Armstrong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintah di dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakannya kepada mayoritas itu. Yang selanjutnya itu teori tersohor. Abraham Lincoln mendefinisikan bahwasanya demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Dan ada juga model demokrasi. Yang pertama itu demokrasi klasik, kedua itu republikanisme protektif, yang ketiga itu republikanisme
Dan ada juga konstitusi negara, yang dimana konstitusionalisme dipahami sebagai sprint bernegara dalam menentukan karakteristik penyelenggaraan negara. Pengertian KCWR konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintah dan pemerintahan suatu negara. Keistimewaan konstitusi mengalahkan hukum lainnya, termasuk mengalahkan hukum internasional. Dan jenis konstitusi, ada dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, yang dimana konstitusi tertulis adalah perkumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, serta tata negara yang mengatur perilaku kehidupan suatu bangsa dan kesatuan hukum negara. Dan selanjutnya konstitusi tidak tertulis, yang biasa disebut konversi atau kebiasaan sistem tata negara yang sering ada di dalam sebuah negara. Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Adapun ciri umumnya yaitu adanya yang membentuk sistem tersebut, batasan dan juga berpengaruhnya adanya keputusan yang dibuat atau output, dan proses pembuatan keputusan input atau proses. Macam-macam sistem politik. Yang pertama itu sistem politik demokrasi, kedua tuh sistem politik totaliter atau otoriter. Yang selanjutnya itu sistem politik. Sistem politik yaitu pertama, pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili masyarakat yang dipilih dari pemilihan umum. Yang ketiga, organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Yang keempat, pers atau media yang bebas menyatakan pendapat. Kelima, atau yang terakhir, sistem peradilan yang menjamin hak asasi setiap individu. Yang selanjutnya itu adapun pemilu atau disebut dengan pemilihan umum. Pengertiannya yaitu pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung atau umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, jenis pemilu, yaitu yang pertama sistem pluralitas atau mayoritas, yang kedua sistem proporsional, yang ketiga sistem campuran. Yang ketiga tuh tujuan, di mana pemilu memiliki tujuan. Yang pertama tuh pemilu sebagai implementasi kedudukan rakyat. Yang kedua, pemilu sebagai sarana membantu perwakilan politik. Yang ketiga, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Yang keempat, pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Yang selanjutnya itu presiden. Presiden memegang kekuasaan eksekutif pemerintah di Indonesia dan merupakan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Menurut perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A, wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau pilpres. Dan selanjutnya itu mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atau RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU atau disebut dengan undang-undang. Yang terakhir tuh saat ini gaji pokok presiden sebesar 30,24 juta. Tunjangan jabatan RP yaitu 32,50 juta, sehingga total gaji diterima presiden setiap bulan sebesar 62,74 juta. Dan selanjutnya itu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif yaitu seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, yang dimana
Mahkamah Agung ini pertama tuh mengadili pada tingkat kasasi, yang kedua menguji peraturan perundang-undangan, yang ketiga memberikan pertimbangan pada presiden dan hal hak gerasi dan rehabilitas. Peradilan di bawah MA, peradilan yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang selanjutnya itu Mahkamah Konstitusi, yang dimana tuh satu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir tuh Komisi Yudisial, yang pertama tuh satu mengawasi perilaku hakim, kedua mengusulkan hakim agung, ketiga menjaga keharmonisan hakim. Dan selanjutnya itu lembaga legislatif. Yang pertama tuh legislasi, yang dimana fungsi legislasi ini dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja. Yang kedua, anggaran. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Yang ketiga, pengawasan, yang dimana fungsi pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang APBN yang menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan adapun menurut MPR Republik Indonesia, lembaga legislatif ini yaitu satu, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kedua, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum, yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, yang ketiga, melantik wakil presiden menjadi presiden. Yang keempat, memilih wakil presiden. Yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden. Dan selanjutnya tuh lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau disingkat dengan DPD RI atau DPD sebelum 2002, urusan daerah, lembaga yang tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif. Adapun anggota DPD RI biasa disebut senator. Selanjutnya itu fungsi pengawasan. Tugas dan wewenang. Yang pertama, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dan ada juga menerima hasil pemeriksaannya keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Fungsi pertimbangan yaitu memberikan pertimbangan kepada DPR. Lembaga legislatif. Fungsi, tugas, dan wewenang DPD yang DPD. Dan ada juga fungsi legislasi, tugas dan wewenang dapat mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahas RUU. Bidang yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemerintah dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi dan lainnya. Pertimbangan keuangan pusat daerah. Dan yang selanjutnya itu sasaran kompetisi dalam CIPIS. Yang pertama itu CIPIS Knowledge, dan kedua CIPIS Confidential, yang ketiga CIPIS Confidential, dan keempat CIPIS Commitment, dan yang kelima CIPIS Skill dan CIPIS Disposition. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya dalam PowerPoint ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf ataupun kekurangan ataupun tutur kata saya yang salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe, like, and comment. Bye-bye.